Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mega Susilorini, NIM 1961428, dan 3 rekan saya, Arya Putra Wahyu Pratama, NIM 1961107, dan Kurnia Ayu Lestari, NIM 1961120, dan Nikmatul Latifah, NIM 1961418. Kami akan mempresentasikan perilaku konsumen yang berjudul Persepsi dalam Perilaku Konsumen. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Seseorang termotivasi untuk membeli adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide berikutnya adalah stimuli atau stimulus. Stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, stimuli pemasaran. Stimuli pemasaran adalah stimuli komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Contohnya seperti produk dan komponen-komponen seperti isi, ciri-ciri fisik, kemasan adalah stimuli utama. Komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi konsumen adalah stimuli tambahan yang mempresentasikan produk seperti kata-kata, gambar, dan simbol, atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk seperti harga, toko tempat produk jual, dan pengaruh akses. Yang kedua yaitu stimuli lingkungan, stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan. Slide berikutnya yaitu proses persepsi. Persepsi timbul karena adanya stimulus, rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seorang melalui kelima alat inderanya yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Orang-orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan stimulus yang sama karena 3 proses persepsi. Yang pertama yaitu exposure selektif. Exposure selektif menjelaskan orang-orang dihadapkan pada sejumlah besar rangsangan setiap hari. Tidak mungkin bagi seorang untuk menaruh perhatian pada seluruh rangsangan ini, sebagai besar akan terabaikan. Yang kedua yaitu distorsi selektif, menjelaskan kecenderungan orang-orang menghadapi informasi ke dalam pengertian pribadi. Orang-orang cenderung menginterpretasikan informasi dalam cara yang akan mendukung apa yang mereka yakini. Yang ketiga yaitu retensi selektif, menjelaskan orang-orang juga akan banyak melupakan apa yang mereka pelajari. Mereka cenderung mempertahankan informasi yang mendukung sikap dan kepercayaan mereka. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kurnia. Jenis-jenis persepsi. Menurut Irvanto, setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang dipersepsikan, hasil persepsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu persepsi positif, persepsi yang menggambarkan skala pengetahuan, tahu tidaknya atau kenal tidaknya, dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Persepsi negatif, persepsi yang menggambarkan skala pengetahuan atau tidak kenal tidaknya dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif. Semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsi.
Selanjutnya, komponen-komponen proses pembentukan persepsi, yaitu menurut Sobur 2003 dalam proses persepsi terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Seleksi, yaitu penyampaian indera terhadap rangsangan di luar. 2. Intersepsi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. 3. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu Saleh 2009 menjelaskan persepsi lebih bersikap psikologis dan proses penginderaan saja. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi. 1. Perhatian yang selektif. 2. Ciri-ciri rangsang. 3. Nilai dan kebutuhan individu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Arya. Citra dan aplikasi persepsi dalam strategi pemasaran. Konsumen cenderung untuk membentuk citra terhadap merek, toko, dan perusahaan didasarkan pada inferensi mereka yang diperoleh dari stimuli pemasaran dan lingkungan. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Sasaran penting dari strategi pemasaran adalah untuk mempengaruhi persepsi terhadap merek, toko, atau perusahaan. Jadi, pemasar harus secara konstan mencoba mempengaruhi citra konsumen. Citra tersebut terdiri dari 1. Citra merek, 2. Citra toko, 3. Citra perusahaan. Citra merek. Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Kedua, citra toko. Konsumen sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan, kelengkapan di dalam toko, pendapat teman dan kerabat, dan juga pengalaman belanja. Citra toko yang ada di benak konsumen akan mempengaruhi citra merek. Oleh karena itu, penempatan produk pada rantai toko-toko pengecer merupakan sarana untuk membentuk citra. Yang ketiga, citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Pada saat itulah terbentuk apa yang disebut citra perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.